Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helena Frian Kesa. Sekarang saya akan membahas tentang moderasi beragama. Sangat penting saat ini untuk membahas atau mendalami seperti apa moderasi beragama. Jadi, silahkan disimak. Kita harus paham terlebih dahulu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah cara beragama di jalan tengah. Karena dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Katanya sesama muslim itu bersaudara, tapi kok gampang cap saudara kafir hanya karena berbeda dalam pemahaman beragama. Cuaks. Katanya toleransi, tapi kok suka merendahkan dan menghina simbol dan figur agama lain. Cuaks. Toleransi itu jangan merusak tempat ibadah agama lain, bukan malah ikut makan babi dan minum alkohol, biar dibilang tenggang rasa. Kan lu muslim? Cuaks. Jadi, orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkannya aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Nah, pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Yang pertama, nilai kemanusiaan, kedua, kesepakatan bersama, dan ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, dari tiga hal tadi akan kita bahas contohnya satu persatu. Yang pertama, contoh melanggar batasan kemanusiaan. Jika seseorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya dengan dalil jihad. Seseorang meledakkan bom di tengah pasar lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Kita lihat contoh lain yang lebih gamblang. Ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain yang dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur. Maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Contoh lain lagi, seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah, namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Selanjutnya kita lihat contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Nah,
Jika seorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Yang terakhir adalah contoh melanggar batasan ketertiban umum. Seperti di dalam gambar ya, jika seorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya, jika seorang memaksa dirinya beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Jadi bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Nah, agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Singkat kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi moderasi beragama itu sama dengan toleran. Nah, toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakan berlaku untuk orang lain. Inti pembahasan semua ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa moderasi beragama diperlukan. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, toleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama, pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri. Sekilas, itulah moderasi beragama dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.